Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dalam pendapatnya Karl Jaspers, orang yang melakukan transendensi berarti dia percaya. Nah, orang yang tidak percaya itu nanti dia paling tidak akan terjebak dalam tiga hal. Ya, tidak percaya, kalau bahasa kita sehari-hari mungkin pakai istilah tidak beriman. Orang yang tidak percaya itu dia bisa jatuh pada nihilisme atau jatuh pada demonologi atau jatuh pada deifikasi manusia. Nihilisme itu berarti tidak percaya apapun. Kan banyak orang kemudian ya sudah, itu tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dipahami dengan metode-metode ilmiah, ya sudah berarti tidak ada. Nah, ini namanya nihilis, tidak percaya apapun. Yang dipercaya hanya yang terjangkau saja. Ada yang gaya berpikirnya seperti ini. Kan kalau teman-teman belajar filsafat barat itu ada istilah positivisme logik, cara berpikir yang logika yang positivistik, yang di situ hanya percaya hal-hal yang masuk akal dan ada faktanya. Yang tidak masuk akal, tidak ada faktanya, termasuk yang metafisik, disebut sebagai meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya dibahas. Nah, ini mungkin antara lain ya indikasinya. Jadi orang yang tidak mau melakukan transendensi berarti pengetahuannya sebatas yang mampu dia jangkau saja. Di luar itu dia tidak percaya, ya kemungkinan jatuh pada nihilisme. Atau alternatif kedua, jatuh pada namanya demonologi. Demonologi itu yang transenden tadi diganti dengan hal lain yang sifatnya terjangkau. Misalnya, kalau tadi kan kita membahas Tuhan, membahas hal-hal di luar diri yang tidak terjangkau, kita cukup iman saja. Nah, orang yang tidak mau jatuh pada leap of faith, meloncat pada keimanan, ya dia hanya percaya yang terjangkau oleh akal pikirannya saja. Akhirnya apa? Ya dia menganggap semuanya yang terjangkau akal dan pikiran saja. Maka yang transenden tadi diganti dengan hal-hal yang sifatnya terjangkau. Jadi kalau tadi misalnya kita kan mengarahkan yang transenden, kalau kita yang beragama mungkin Tuhan. Nah, kalau bagi yang tidak percaya ranah yang transenden, ya posisinya transenden tadi diganti yang tidak transenden. Makanya namanya demonologi. Kayak mempertuhankan berhala, mempertuhankan setan, mempertuhankan benda, mempertuhankan harta, mempertuhankan pikirannya sendiri dan lain sebagainya. Itu namanya demonologi. Mengganti yang transenden dengan yang lain. Yo, mempertuhankan yang tidak Tuhan, yang levelnya tidak transenden dianggap transenden. Nah, yang ketiga, deifikasi. Yo, deifikasi ini mirip demonologi, tapi yang dipertuhankan manusia. Pokoknya manusia yang paling hebat, pokoknya manusia yang ngerti segalanya. Terus yang dipertuhankan manusia. Jadi ini tidak melakukan geser atau melompat pada keimanan, tapi berhenti pada yang bisa dijangkau oleh manusia saja. Akhirnya bisa jadi nihilisme, tidak percaya apapun yang di luar jangkauan akal budinya manusia, atau menjadikan hal lain sebagai Tuhan, sebagai yang transenden, namanya demonologi. Kalau hal lain itu adalah manusia, mempertuhankan manusia, menganggap manusia yang paling superior, yaitu namanya deifikasi.
mempertuhankan manusia, mendewakan manusia. Jadi transendensi dekat dengan kepercayaan. Yang tidak percaya kemungkinan jatuh pada nihilisme, demonologi, dan deifikasi. Baik, jadi ini menarik ya. Membahas eksistensi kemudian bisa geser ke ranah agama, ranah ketuhanan. Nanti di belakang ya kembali lagi membahas eksistensinya manusia. Tapi sambil membahas eksistensi kemudian menegaskan hakikat yang ilahi, yang ketuhanan. Nah, di antara pandangan-pandangannya Jasper selanjutnya masih tentang yang transenden ini. Loh, yang transenden itu kan tidak bisa dijangkau. Termasuk tadi kan yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia itu dasein, jiwa, dunia, eksistensi, kesadaran, dan lain sebagainya. Lah terus gimana kita bisa memahami dan menjelaskannya? Nah, dari sini nanti muncul gagasan lain dari Karl Jaspers yang terkenal sekali, yaitu Sievers, Difference atau Jaspers. Jaspers kalau dalam bahasa Inggris. Jaspers itu artinya simbol-simbol. Jadi hal-hal yang transenden tadi karena tidak bisa dijadikan objek pemikiran, orang memahaminya melalui simbol-simbol. Jadi Jaspers itu simbol-simbol atau sandi-sandi yang menunjukkan adanya yang transenden. Ya bentuknya bisa tulisan, bisa mitos-mitos, bisa dogma-dogma, bisa apapun, termasuk pemandangan-pemandangan alam. Jadi simbol atau Jaspers ini merujuk pada adanya yang transenden. Ya contoh mudahnya kayak kita waktu ngaji tasawuf itu ya, bagaimana kita melihat alam ini, apapun itu mengingatkan kita kepada Allah. Nah ini Jaspers namanya, simbol-simbol. Atau kalau kita ngaji misalnya baca Al-Quran, itu simbolnya dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf. Jadi yang muslim mungkin akrab dengan istilah ayat. Ayat itu ada yang kauniyah, ada yang qauliyah. Kauniyah itu alam semesta ini. Kalau qauliyah itu yang tertulis, ada hurufnya, ada kata, ada kalimatnya. Semuanya ayat-ayat Allah. Berarti semuanya adalah simbol sandi yang menunjukkan adanya Allah. Atau kalau dalam gagasannya Jaspers ini adanya yang transenden. Jadi kalau dalam gagasannya Jaspers bentuknya macam-macam. Mungkin dalam bentuk mitos-mitos, mungkin dalam bentuk pemandangan-pemandangan alam, mungkin dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf, dogma-dogma, dan lain sebagainya. Apalagi dalam agama isinya penuh sekali dengan simbol-simbol. Simbol itu kan berarti dia tidak bisa dipahami begitu saja dari faktanya atau kenyataannya. Tapi dia merujuk pada hal lain yang tidak kelihatan. Itulah simbol-simbol. Itulah namanya Jaspers kalau dalam bahasa Inggris. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.